apa yang harus kami lakukan dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan ini, Tuhan. Biarlah mata kami terus memandang kepada Tuhan. Pengharapan kami terus terhubung dengan surga, sehingga firman yang berkata, baik kami di rumah, baik kami di luar rumah, ada perlindungan surga sempurna atas kami. Sekalipun di sekeliling kami ada penyakit sampar terbang di waktu siang, terbang di waktu malam, tidak akan menyentuh hidup kami, sebab Tuhan beserta kami. Bahkan dalam kemah di mana kami berdiam, kami boleh tinggal dengan tentram, sebab Tuhan memberi pengawalan atas kemah di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang kami boleh lalui adalah hari-hari yang baik, hari-hari di mana Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sudah memasuki bulan ke-6 tahun 2020, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita sudah melewati satu semester dari tahun ini. Masih ingatkah saudara bahwa tahun 2020 Tuhan kasih tema bagi kita adalah tahun kemuliaan, tahun glory, tahun berkat dan kemuliaan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami berkat kemuliaan dari Tuhan? Itulah yang kita pelajari hari ini, bagaimana Tuhan memuliakan hidup Petrus dari seorang nelayan menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan mengubah status orang dari level bawah, orang yang ada di belakang layar, orang yang tidak terbiasa berbicara depan umum, menjadi orang yang terbiasa berbicara bukan saja di depan umum, tapi di depan orang-orang penting. Itulah Petrus. Kisah para rasul yang ketiga, ayat 11 sampai ayat yang ke-21, saya akan bacakan buat kita. Jemaat Tuhan, mari buka Alkitab saudara di Kisah para Rasul pasal 3, dimulai dari ayat 11 dan seterusnya. Judulnya adalah Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Mari sama-sama kita ikuti. Slide juga sudah ada. 1, 2, 3. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa
apakah menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat, kepada orang ini di depan kamu semua. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan ayat 16. Di ayat 16 Petrus memberikan sebuah pernyataan. Petrus bilang apa? Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka dalam nama itulah kamu telah melihat terjadi kesembuhan banyak orang. Catat baik-baik. Jadi Yesus yang hadir dalam diri Petrus, Yesus itulah yang menyembuhkan orang itu. Petrus itu hanya media. Sampai sini kita paham ya? Jadi bukan kita yang menyembuhkan, tetapi Kristus yang hadir dalam kita, itulah yang menyembuhkan, melakukan mukjizat, membela area pelayanan di mana Tuhan percayakan kita terlibat di dalamnya. Kita lanjut ayat 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. 19. Sama-sama. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Saudara, sebelum kita lanjutkan pembacaan ini, kalimat yang kedua pada ayat 20, Petrus bilang apa? Ayat 19 apa kata Petrus? Sadarlah. Setelah itu apa? Bertobatlah. Yang ketiga, supaya dosamu diampuni. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Seorang nelayan yang tidak pernah khotbah depan umum, tidak pernah berteolog, tapi saudara lihat bagaimana rapinya kalimat demi kalimat keluar dari mulut seorang mantan nelayan. Dia berkata, sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Sampai sini bisa ditangkap. Ini sekaligus mengingatkan siapa kita dulu, bahwa kita dulu adalah orang-orang yang tidak terbiasa berdiri di depan layar, tidak terbiasa berbicara depan umum. Tetapi oleh karena Roh Kudus ada dalam kita, maka kita akan bekerja, kita akan melayani di luar kapasitas. Catat baik-baik, di luar kapasitas. Ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita beda dengan hidup kita yang dulu. Katakan amin. Jadi kalau ada orang bilang, siapalah aku ini? Aku ini apalah? Berarti dia belum mengenal siapa dirinya dulu dan siapa dirinya hari ini setelah dalam Tuhan. Alangkah sia-sianya kita berlama-lama hidup dalam Tuhan, tetapi Tuhan tidak tinggal dalam kita. Alangkah ruginya kita
dipandang Petrus? Bagaimana seorang pengecut, penakut, hari ini menjadi seorang pemberani? Bukan saja hanya pemberani, tetapi menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Di ayat-ayat sebelumnya kita belajar di pasal 2, pasal bacaan kita, bahwa Petrus pernah khotbah di depan 3.000 orang. Dan 3.000 orang yang mendengar khotbah Petrus sadar, bertobat, tinggalkan dosa, lalu dibaptis. Itulah jemaat mula-mula. Saudara bisa bayangkan bagaimana hebatnya Tuhan mempromosikan anak-anaknya, mempromosikan para pengikut-pengikutnya, supaya pribadi Tuhan nyata lewat hidup pengikutnya. Jadi kalau saudara bilang Anda pengikut Tuhan, Anda bilang Anda adalah anak Tuhan, maka orang lain harus bisa melihat Tuhan lewat hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita pelayan Tuhan, tapi kita tidak bisa menghadirkan Tuhan lewat hidup kita, berarti kita bukan anak Tuhan. Sederhana sebenarnya menilai siapa kita. Apakah dalam hari-hari di mana kita hidup Tuhan kita hadirkan atau bukan Tuhan? Tuhan yang kita bagikan kepada orang-orang atau bukan? Lewat hidup kita orang diberkati atau tidak diberkati, tergantung. Tetapi firman ini mengingatkan bagaimana lewat hidup Petrus Tuhan dihadirkan. Bagaimana lewat kehidupan Petrus Yesus diberitakan. Bagaimana lewat kehidupan Petrus mukjizat dinyatakan. Katakan amin. Demikian juga lewat hidupmu. Lewat hidupmu Kristus diberitakan. Lewat hidupmu keluargamu yang masih di luar Tuhan mengenal Tuhan. Lewat hidupmu teman-temanmu yang dulu hidupnya berandalan menjadi bertobat oleh karena engkau menuntut mereka. Lewat hidupmu bagaimana orang tadinya tidak mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Itulah bedanya pengikut Tuhan dan murid Tuhan. Lalu Petrus bilang pada ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ayat 20 kembali ke atas, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Katakan kelegaan. Saudara, hari ini orang butuh kelegaan. Hari-hari ini orang sedang menghadapi masa-masa sulit. Bukan hanya sulit dalam hal bekerja, tetapi sulit dalam hal berhubungan satu dengan yang lain. Masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara, ada banyak orang mengalami penurunan. Bukan saja penurunan pendapatan, tapi juga penurunan iman. Penurunan apa lagi? Pengharapan. Penurunan apa lagi? Keyakinan. Karena sekarang iman kita, pengharapan kita sedang diperhadapkan dengan kesulitan. Apakah Anda masih percaya Tuhan bisa pelihara kita dalam keadaan yang sulit seperti ini? Atau tidak sah? Tergantung bagaimana kita menyikapi. Minggu lalu saya sudah khotbah bagaimana janda gembala di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Bagaimana dia taat dan bertindak sesuai dengan kapasitas iman, di mana Elisa bilang kumpulkan tempayan lalu tuangkan minyak. Saudara tahu Tuhan bela perkataannya. Katakan amin. Tugas wanita itu adalah kumpulkan tempayan, masuk kamar, tuangkan itu buli-buli, dalamnya ada minyak. Tugas Tuhan adalah terus menghadirkan minyak dan memenuhi semua tempayan-tempayan itu. Cerita itu mengingatkan kepada kita bahwa tugas kita apa? Apa tugasnya? Dan apa tugas kita? Amin. Tugas kita adalah bagaimana kita berdoa, datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, berharap pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Tugas Tuhan adalah membela iman kita.
Tugas dia apa? Membuka Quran. Tugas dia apa? Menghadirkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan tidak dibatasi oleh zaman. Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Tuhan tak perlu dibela dan dibantu, sebab Dia adalah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara tahu bagaimana 6 juta orang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun dipelihara Tuhan di padang gurun. Alkitab mencatat Tuhan membuat mata air sungai di atas padang gurun. Itu logika. Lalu Alkitab mencatat maka bertiuplah angin dari Tuhan, lalu membawa ribuan ton daging puyuh setiap hari untuk menghidupi 6 juta orang. Dan Alkitab mencatat tidak perlu bangsa itu keluar dari kemah untuk mengambil daging puyuh, tetapi daging itu sampai masuk dalam perkemahan. Katakan amin. Saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan membela dan memelihara anak-anaknya berharap kepada Dia. Saudara tinggal di rumah, tapi ibu gembala bilang, "Reda, ada beras nggak? Ambil ke rumah, ambil pastor itu kan daging puyuh." Jadi berkat di masa-masa sulit. Haleluya. Jangan kita hanya berkata, "Sekalipun riba di sisi kananku 10.000, sisi kanan kiriku sekian ribu, aku tidak takut tapi aku hanya menonton." Kita harus bisa mengimplementasikan ini. Kita harus bisa belajar bagaimana kita bisa melihat Tuhan dalam hari-hari sulit ini. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan, lepas kemenangan dalam masa-masa sulit ini. Tergantung kita. Kesimpulan firman Tuhan yang pertama adalah andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, jangan terlalu fokus dengan keadaan. Kalau memang iman kita tidak sanggup untuk diuji, tapi pandanglah kebesaran Tuhan lebih besar dari segalanya. Katakan amin. Yang ketiga, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ada firman yang berkata, Dia akan menuntun engkau ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dia akan menyegarkan jiwa, menyembuhkan sakit, dan memberi engkau kelegaan. Sebab Dia Tuhan. Dia mengerti apa yang kita butuhkan hari ini. Tetapi Dia mau kita berkata, "Tuhan, iya, aku butuhkan. Aku mau mengalami perubahan dalam hidupku. Aku sudah bosan hidup biasa-biasa, dan aku mau hidup luar biasa dalam Yesus." Haleluya. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau mengubah Petrus dari seorang orang biasa, dari seorang nelayan, dan hari ini Petrus adalah seorang pengkhotbah yang hebat, bahkan dia rela mati martir demi imannya kepada Kristus. Injil mengubah hidupnya. Kebenaran mengubah seorang penakut menjadi pemberani. Kebenaran mengubah dari seorang yang buta huruf menjadi orang yang lancar dalam berbicara. Kebenaran mengubah orang yang sudah tidak terbiasa berbicara depan umum, public speaking, menjadi orang yang terbiasa bicara depan umum dan penuh roh dan kuasa. Siapakah mengerjakan semua ini? Yesus Kristus. Apakah kau rindu mengalami Tuhan dalam hidup? Apakah kau mengalami sebuah kerinduan untuk keluar dari semua keterpaksaan ini? Rahasianya adalah hadirkan Tuhan dalam hidupmu, temukan Yesus dalam hidupmu, dan izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan, buat semua kasih. Hari ini kami diajarkan akan kebenaran. Ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan para murid, khususnya dalam kehidupan Petrus, kami melihat ada perubahan yang sangat radikal.
Bagaimana Tuhan memakai hidup orang yang terbiasa di belakang layar, terbiasa jauh dari sosial. Tapi hari kami melihat sosok yang berbeda. Seorang pengkhotbah yang penuh roh, seorang pembicara yang luar biasa. Dan pelayanan Petrus ditandai dengan musisat-musisat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Demikianlah Tuhan menyatakan kehadiran-Mu dalam kehidupan para murid. Kami percaya di masa-masa Corona 19 ini, Tuhan, COVID-19, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berjalan di dalam kebenaran. Musisat akan hadir dalam setiap pelayanan atau percayakan dalam kehidupan kami. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang lumpuh akan berjalan. Tuhan akan lakukan hal yang sama. Bagaimana Kau melakukan dalam hidup Petrus, hal yang sama Kau kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kau hiasi kehidupan. Berikan pujian untuk doa kita. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau baik, sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang sangat hebat dan luar biasa hari ini. Kami diingatkan ketika Tuhan hadir dalam hidup kami, dan kami menghadirkan Tuhan dalam lingkungan di mana kami tinggal. Kami menghadirkan Tuhan dalam keluarga dari mana Tuhan panggil kami. Maka yang membuktikan kehadiran Tuhan adalah ada perubahan, ada musisat, ada hal-hal yang hebat terjadi di mana kami ada, keluarga kami, lingkungan di mana kami ada. Tuhan dihadirkan, tanda-tanda heran akan terjadi, dan kehadiran Tuhan selalu ditandai dengan musisat-musisat. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk firman Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang beribadah
Tuhan berkati, berikan mereka iman dan pengharapan, agar mereka terus melihat Tuhan dalam hari-hari mereka, melihat Tuhan dalam hidup mereka. Berkati seluruh anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Berkati seluruh anak-anak muda yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Berkati seluruh tim musik dan pemirsa, di mana mereka di usia muda melayani Tuhan, dan dalam mereka menjadi orang-orang yang unlimited dalam melayani Tuhan, menjadi tim misi yang unlimited lewat media sosial. Yesus diberitakan, karya-karya hebat dari Tuhan diberitakan, sehingga seluruh dunia tahu bahwa ada satu nama yang ajaib, Yesus Kristus namanya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang penuh dengan penderitaan. Bukakan penglihatan kami agar kami boleh melihat Tuhan dalam hari-hari kami. Biar kami boleh berlari dan berjalan pada jalur sukses kami yang Tuhan telah bangun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang menerima firman-Mu dan akan mengalami perubahan oleh karena mukjizat dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Tuhan berkati. Silakan duduk. Haleluya, semua diberkati firman Tuhan. Amin. Tuhan, diberkati hamba-Nya yang sudah melakukan pengalaman. Baiklah, firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita beri. Terima kasih Bapak buat kemurahan.